Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Pemilu merupakan sebuah proses demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan menjadi pilar utama Indonesia sebagai negara demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan setiap 5 tahun sekali, yang dimana warga negara ini memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum. Nah, pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan dilaksanakan pemilu yang akan menjadi pesta demokrasi penting. Ini adalah momen di mana warga negara akan memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka yang akan mempengaruhi arah negara selama beberapa tahun ke depan. Pemilu adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kesempatan ini juga dapat membantu untuk mempromosikan politik programatik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi yang ada, sehingga pemilih juga dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, pemilihan umum tentunya dapat menghasilkan ketidakseimbangan politik dalam proses pembuatan kebijakan. Ada banyak politikus yang lebih cenderung berusaha memenangkan suara dengan memanipulasi isu identitas daripada berbicara tentang solusi kebijakan yang konkret. Melihat adanya fenomena tersebut, latar belakang pendidikan yang baik dari pemilih juga merupakan salah satu hal yang penting dalam mengimplementasikan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Dan hal ini dapat membantu mendorong politik programatik dalam meminimalkan politik identitas yang menekankan pentingnya pemilih yang terinformasi dan kritis untuk mengurangi manipulasi identitas dalam pemilihan. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan politik identitas? Politik identitas pada hakikatnya adalah mementingkan diri sendiri atau mengutamakan prestasi manfaat kelompok. Politisasi identitas bertentangan dengan kesatuan negara karena penekanan yang berlebihan. Penekanan pada politisasi solidaritas kelompok tertentu dan identitas akan merusak solidaritas sosial politik, sehingga memperburuk kesenjangan sosial masyarakat, mengurangi peluang akses tujuan kelompok. Kemunculan politik identitas diawali dengan tumbuhnya kesadaran yang mengidentikan mereka ke dalam satu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik etnis mengacu pada politik kelompok etnis dan minoritas kecil. Nah, dalam hal ini politik identitas tentunya memiliki dampak, yaitu mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi, tidak akan ada lagi keadilan sosial, bersamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri, serta semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat, bahkan elit politik. Politik identitas dapat menimbulkan polarisasi dan ketegangan dalam masyarakat karena menempatkan kepentingan kelompok atau individu di atas kepentingan bersama. Politik identitas merupakan suatu yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam negara demokrasi, sebab gambaran identitas politik yang dianut warga negara erat kaitannya dengan orientasi politiknya. Politik identitas merupakan sebuah konsep dan gerakan politik dengan penekanan pada perbedaan sebagai kategori utamanya. Akibat dari politik identitas berbahaya bagi stabilitas negara karena dapat menimbulkan konflik antar umat beragama dan persoalan negara.
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdaulat, yaitu dari rakyat dan untuk rakyat, dan pemilu adalah forum untuk mencari pemimpin yang dapat mewakili keinginan rakyat. Pemilu merupakan perayaan demokrasi yang berlangsung rutin di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Setiap periode pemilu selalu mempunyai fenomena tersendiri. Namun yang sering terjadi adalah fenomena penipuan dan politik identitas. Selanjutnya, peran penyelenggara pemilu. Pemilu juga harus terus meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat. Selanjutnya ada peran penyelenggara. Nah, pemilu juga harus terus ditingkatkan edukasi politik kepada masyarakat, karena mengingat pada saat ini pendidikan politik masyarakat masih sangat rendah. Karena itu penyelenggara pemilu atau KPU jangan hanya memberikan sosialisasi kapan nyoblos, apa syarat-syaratnya, tapi juga edukasi kepada masyarakat, seperti contohnya itu syarat memilih pemimpin itu bagaimana, media dan komunikasi politik, potret demokrasi di Indonesia dalam perspektif komunikasi politik. Kemudian, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi calon untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah pun memanfaatkan politik identitas agar kebijakan mereka tidak dikritisi. Partai politik mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di pilkada, sehingga pertarungan di pilkada tidak diwarnai oleh kampanye berbau sara, tetapi pertarungan program-program untuk membangun daerah. Kedua, menciptakan masyarakat yang melek digital. Selanjutnya, tantangan dan upaya meminimalisir politik identitas pada pemilu 2024 di Indonesia mendatang. Beberapa hasil menunjukkan adanya hubungan teknologi informasi benar dan salah tumbuh subur di jejaring sosial, menciptakan kondisi peradangan emosi berdampak pada pemilih jika tidak memperhatikan pencarian informasi yang berkualitas. Sebagai pemilih juga harus mempunyai pengetahuan tentang pendidikan politik agar hal tersebut tidak terjadi mudahnya memilih calon pemilih 2024 nanti hanya karena memiliki latar belakang yang sama dan memperhatikan sikap dan tindakan calon-calon untuk menunjukkan sesuatu. Mereka yang terlalu berhaluan sara cenderung terpengaruh untuk menjadi pemilih cerdas. Upaya lain untuk mengelola politik identitas pada pemilu 2024 semakin menguat organisasi partai politik. Partai politik harus mampu menjalankan fungsinya, khususnya dalam bidang politik, memilih pendidikan eksekutif dan aplikasi yang akan terbentuk dengan baik dan mendalam untuk masa depan rekrutmen didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan yang ada. Dan menjadi saran saya untuk meminimalisir politik identitas dalam pemilihan umum 2024 nanti di Indonesia, tentunya dengan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan kepada HAM. Selain itu, solidaritas dan konsolidasi gerakan kritis masyarakat sipil dan jurnalisme media adalah bentuk pengawasan yang bisa menjadi penyimbang dan pesimisme penegak hukum pemilu. Harapannya ini akan membentuk pemilih yang berani menuntut kompetisi, partai yang kompetitif, dan memaksa lahirnya politisi-politisi berintegritas, sehingga dalam hal ini tentunya dapat membantu meminimalisir ancaman politik identitas dalam pemilihan umum tahun 2024. Sekian presentasi video tentang materi yang telah saya bawa. God bless you and I love you. Bye-bye.